Liputan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI, serta rapat paripurna DPR. Penyampaian RUU tentang APBN tahun 2023. Kerjasama RRI Pro 3 dengan TV Radio Parlemen DPR RI. Terima kasih rekan-rekan di studio RRI Pro 3 dan selamat pagi. Kita hari ini luar biasa Edo ya. Benar sekali Luna. Menyambut hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Wah, tepat sekali. Apalagi acara spesial setiap tahunnya yang akan diselenggarakan pidato kenegaraan tentunya. Iya, ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia karena akan ada pemaparan langsung dari Presiden dan juga dalam rangkaian hari ini itu kan ada sidang tahunan MPR bersama dengan DPR dan DPD RI. Iya, kalau begitu langsung saja untuk mengetahui apa saja sih sebetulnya agenda yang akan dilakukan ya hari ini ya, sepanjang hari ini kan rangkaian kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan RI ya ke-78. Benar sekali. Dan telah hadir bersama kita Sekretaris Jenderal DPR RI, Bapak Dr. Insinyur Indra Iskandar, MSI, MIKOM. Selamat pagi, Pak Indra. Selamat pagi semua pendengar RRI Pro 3 dan Radio Parlemen. Iya, Pak Indra, ini kalau kita lihat dari tadi saya masuk ke kompleks parlemen itu sudah bersolek begitu. Bahkan saya yakin sudah jauh-jauh hari bersoleknya gitu ya. Apa saja Pak persiapan untuk menggelar acara rutin ini, acara tahunan ini? Iya, yang mungkin perlu pendengar semua mengetahui bahwa ini adalah acara pertama kali yang digelar secara penuh 100% ya kapasitas gedung setelah kita melakukan pembatasan di masa COVID 3 tahun lalu ya. Jadi 3 tahun kemarin semua dengan metode pembatasan, dengan metode-metode yang tentu untuk menunjukkan semua konstitusi dijalankan walaupun dalam keadaan situasi COVID. Nah ini pertama kali kembali kita menggelar ini dengan kapasitas 100% undangan seluruhan, semua kepala lembaga tinggi negara, kemudian juga para duta besar dan anggota DPR, DPD, semua diundang secara full. Nah, memang kami dalam 6 bulan ke belakang kemarin berupaya untuk menjadikan kawasan parlemen ini untuk makin enak dilihat, makin enak untuk didatangi dengan memperbaiki tentu sarana prasarana di perkantoran, sarana umum, toilet, bahkan taman-taman sudah kita perbaiki dari 6 bulan lalu. Itu juga dalam rangka menyambut masyarakat publik yang sehari-hari memang berkunjung ke DPR gitu ya, dengan berbagai kepentingan tentunya. Saya kira akan menarik karena DPR sekarang ini memang bersolek untuk seperti semua segmen harus terlihat nyaman seperti taman ya, mulai dari gerbang masuk baik gerbang utara maupun gerbang selatan, atau kita dulu menyebut gerbang depan, gerbang belakang. Sekarang udah nggak ada lagi gerbang depan, gerbang belakang. Orang happy lewat belakang karena gerbang belakang ini ada patung Pancasila, ada taman gitu ya. Jadi lewat belakang itu malah ngerasa lebih nyaman gitu, ngerasa lebih happy, lebih terhormat gitu karena memang auranya berbeda gitu. Tapi pada saat sidang tahunan hari ini ya, ini kan publik sangat konsentrasinya sorotannya pasti ke kompleks parlemen gitu Pak Indra ya. Apalagi yang hadir juga, ini tadi screeningnya kan juga ketat begitu ya. Iya. Bagaimana dengan pengamanan jalannya sidang ini nanti Pak? Ya tentu ini kalau kita bisa sebut ini seluruh pemimpin negeri ini hari ini pagi ini sampai siang ini ada di DPR, ada di lingkungan kompleks parlemen gitu ya. Jadi keberadaan mereka itu tentu keamanannya akan kami tingkatkan gitu ya. Kami lebih firm gitu ya. Semua lalu lalang, semua harus jelas hari ini. Semua yang masuk ke kompleks parlemen harus punya tujuan jelas. Jadi tentu kami mohon maaf kepada masyarakat kalau hari ini ada kunjungan-kunjungan ke DPR. Tentu hari ini sementara tidak kami terima dulu gitu ya. Karena ini memang
acara hari ini diperuntukkan khusus untuk 3 hal tadi yang disebutkan. Pertama adalah sidang tahunan MPR, kemudian yang kedua sidang bersama. Nah ini sidang bersama ini nomenklaturnya di undang-undang ya, sidang bersama DPR DPD gitu. Jadi sampai kapanpun ini nomenklatur, bukan ini bukan sesuatu acara yang untuk mengada-ngada, tapi itu nomenklatur itu sidang bersama DPR DPD itu adalah perintah undang-undang. Lalu pada siang hari Bapak Presiden akan menyampaikan nota APBN dalam rangka RUU APBN tahun 2024 gitu ya, dan itu sekaligus pembukaan masa sidang DPR pada saat persetujuan nanti undang-undang APBN. Saya kira itu. Oke. Edo, kalau kita lihat berarti ini persiapannya sudah matang ya. Tapi kemarin kan Pak Ketua MPR itu menyebut, Pak Bamsud menyebut bahwa akan dahsyat begitu penyelenggaraan sidang kali ini begitu. Apa sih pengertian dahsyatnya ini, Pak Sekjen? Ya tentu ini adalah sidang di penghujung memasuki tahun politik ya. Karena memasuki tahun politik tentu semua para pejabat negara hadir, dan tentu ini adalah kesempatan semua bertemu dengan 100% langsung di DPR ya. Saya kira kedahsyatannya karena nanti dalam pidato-pidato pembukaan baik Ketua MPR maupun Ketua DPD dalam sidang bersama tahun ini hostnya adalah DPD, juga nanti pada saat APBN Bu Puan, semua pemimpin lembaga-lembaga tinggi di parlemen itu, isi dari pidato-pidato itu tentu akan menyampaikan kesiapan Indonesia dalam persiapan pemilu di awal tahun depan gitu ya. Tentu kemasan-kemasan pidato pimpinan lembaga tinggi negara di samping Bapak Presiden ini berisikan nanti ajakan-ajakan kepada publik untuk bagaimana kita semua secara happy, bagaimana kita secara gembira menyambut pemilihan pemimpin baru Indonesia nanti dengan cara yang lebih berbeda gitu ya, yang supaya kita tidak lagi ada kelompok-kelompok yang selalu berbenturan gitu ya, sehingga energi bangsa terlalu besar gitu. Yang kedua mungkin juga kalau tahun-tahun sebelumnya itu diisi dengan choir atau paduan suara atau orkestra itu dari Gita Bahana Nusantara. Tahun ini kita memberi kesempatan pada 2 kelompok masyarakat atau anak muda Indonesia, yaitu pertama dari Sekolah Tinggi Intelijen BIN, orkestrasinya dengan paduan suaranya. Lalu pada siang harinya itu paduan suara dan orkestra dari mahasiswa Universitas Pertahanan gitu. Dan kita sudah uji cobakan dalam gladi-gladi kemarin, luar biasa sekali karena nanti persidangan tuh terasa lebih meriah, lebih heboh gitu ya. Karena anak-anak muda ini nanti akan bernyanyi secara bebas gitu. Tuh benar sekali Luna, apalagi di sidang tahunan untuk tahun ini itu 100% kehadiran. Betul. Karena kan tadi Pak Sekjen bilang selama 3 tahun yang lalu itu terkendala COVID, 25% kehadiran dengan virtual dan juga fisik, dan 50%, dan hari ini tahun 100%. Edo, Ya. kamu tahu nggak apa yang saya tunggu? Dan mungkin masyarakat Indonesia juga tunggu-tunggu. Apa itu? Kira-kira Pak Jokowi akan pakai busana apa? Nah, ini nih. Iya kan? Itu yang kita tunggu. Mungkin bisa kita tanyakan sebentar ya sama Pak Sekjen nih. Ada nggak? Kalau Pak Jokowi pakai pakaian apa, itu selalu sesuatu yang dirahasiakan nanti supaya itu ada kejutan gitu ya. Karena Pak Jokowi semenjak presiden lalu kan hampir mewakili seluruh kepulauan, Pak Jokowi menggunakan pakaian-pakaian adat nasional gitu ya. Nah tahun ini kita memang belum tahu nanti beliau menggunakan apa, tapi itu pasti sangat rahasia, nanti kelihatan pas diekspos publik gitu ya. Dan jadi tentu pendengar tetap semua televisi nasional itu hari ini melakukan relay patching gitu ya. Jadi saya kira semua TV akan menyiarkan secara langsung peristiwa pagi ini dan siang nanti ya. Iya. Ya, benar sekali. Jadi pendengar Radio Parlemen dan juga pendengar RRI Pro 3 bisa menyaksikan langsung live di streaming, tepatnya di TVR Parlemen atau di RRI Pro 3.
Baik, kalau begitu kita langsung kembali ke studio untuk menyimak acara berikut. Terima kasih banyak kepada Pak Sekjen. Liputan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI, serta rapat paripurna DPR. Penyampaian RUU tentang APBN tahun 2023. Kerjasama RRI Pro 3 dengan TV Radio Parlemen DPR RI.